بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahul mulk. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad habibina wa muallimina wa qaidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sempurna atas nikmat yang begitu besar, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk terus bisa mengais kebaikan, mengejar pahala dan ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang begitu besar untuk terus belajar dalam mencari ridha ilahi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah, para pemirsa, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini izinkan kami untuk menyampaikan kajian dengan tema yang menarik, tema yang luar biasa, tentang bagaimana besarnya cinta Allah, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku, kata Allah, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Cinta Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang yang tidak terbatas, cinta yang tidak mungkin dibandingkan dengan bentuk cinta apapun dan tingginya bentuk cinta yang ada dalam kehidupan di dunia ini dari siapapun. Cinta Allah, cinta yang tidak bisa dibandingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita semua dengan gambaran yang sederhana, gambaran yang logis tentang seperti apa cinta dan kasih sayang Allah kepada orang-orang, kepada hambanya dan kepada orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menegaskan terkait dengan cinta ini, kata Rasulullah, inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah itu punya 100 kasih sayang. Akhara tis'an wa tis'ina, Allah mengakhirkan, Allah menyimpan 99 kasih sayangnya untuk nanti diberikan kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Wahidatan, ada satu rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun, Allah turunkan kepada jin
kepada manusia, bahkan kepada hewan, bahkan kepada tumbuhan. 1% kasih sayang ini yang kemudian dibagi-bagi sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat terjadi. Satu kasih sayang inilah kemudian yang dibagi-bagi kepada seluruh makhluk. Dalam hadis yang lain dikatakan hatta yarfa'ul faras, sampai ketika seekor kuda atau seekor ibu kuda mengangkat kakinya agar tidak terinjak anaknya yang baru lahir, itu adalah merupakan bagian dari satu bagian kasih sayang yang Allah berikan. Luar biasa jamaah sekalian. Kita saja ketika kalau harus membayangkan tentang betapa besar cintanya seorang ibu kepada anaknya, cinta yang tidak bisa dibahasakan, cinta yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana kasih sayang seorang bapak ke anaknya, bagaimana cinta seorang istri kepada suaminya ketika mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dari zaman Nabi Adam. Termasuk juga dengan cinta-cinta luar biasa, cinta-cinta mati, cinta-cinta yang betul-betul romantis yang sering kita dengar dari bait-bait syair orang-orang terdahulu, dari cerita-cerita tentang kisah cinta orang-orang terdahulu. Bagaimana cintanya Romeo dan Juliet misalnya, bagaimana cintanya Azzah dan pasangannya, sampai ketika mereka saking cintanya tapi kemudian harus terpisahkan karena satu dan lain sebab, maka sampai akhir hayatnya tidak pernah merasakan lagi kebahagiaan dalam hidupnya ketika dia putus. Dan semua cinta-cinta yang pernah kita dengar, kita saksikan, kasih sayang hewan kepada anaknya, pembelaan ayam kepada anaknya, semua itu adalah bagian 1% dari kasih sayang Allah yang Allah simpankan 99%. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang sangat-sangat gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ini juga salah satu terjemah dari makna cinta dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Qul ya ibadi, katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku. Ini secara bahasa indah sekali ketika Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat-sangat menarik, ya, hamba-hambaku. Ayat ini berbicara tentang manusia yang berdosa dan melaksanakan kemaksiatan. Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepadanya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam kemaksiatan kepadaku. Biasanya redaksi ketika kita marah kepada orang atau kita memanggil orang yang banyak melakukan kezaliman kepada kita, maka intonasi dan redaksinya adalah redaksi yang berat, yang keras. Tapi kita bisa bayangkan ketika Allah memanggil orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran, orang-orang yang melampaui batas, bukan cuma berdosa tapi melampaui batas dalam dosa-dosanya, bergelimang dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, tidak ada di antara mereka yang boleh untuk berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, karena sungguhnya Allah mengampuni semua dosa selagi kita
berusaha untuk memperbaiki diri dan kembali kepadanya. Ayat ini cukup sebenarnya menggambarkan bahasa yang luar biasa indahnya ketika Allah sayang dengan bahasa memanggil kita semua, wahai hamba-hambaku, dan kita semua adalah hambanya. La taqnatu, janganlah kamu berputus asa, janganlah kamu merasa tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah perjalanan bersama dengan para sahabat. Mereka baru saja membebaskan sebuah wilayah dan mereka berhasil kemudian untuk menawan beberapa orang sebagai tawanan perang yang menjadi kultur pertempuran ketika itu. Di antara tawanan perang ada salah seorang ibu yang setiap harinya selama perjalanan itu menampakkan raut wajah yang sedih, selalu menangis dan selalu berjalan mengitari daripada tenda para tawanan selama perjalanan. Rupanya sang ibu ini kehilangan seorang anak yang masih kecil. Ia terpisah dalam rombongan dengan anaknya yang ikut bersamanya. Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk-duduk di masjid, kemudian menyaksikan sebuah episode yang membuat mereka semua menangis tanpa sadar. Seorang wanita yang kelihatan lusuh karena terlalu banyak berjalan dan kemudian keadaan pikiran yang galau ketika kehilangan anak, berjalan sempoyongan. Tiba-tiba para sahabat dan Nabi menyaksikan dari kejauhan ada anak kecil yang juga berjalan tergopoh-gopoh. Rupanya mereka bertemu pandangan mereka. Sang ibu melihat anaknya yang berjalan di kejauhan dan anaknya juga melihat ibunya. Faraqada raqdatan bainahuma. Maka mereka kemudian berlari, mereka berpelukan sambil menangis. Sang ibu memeluk anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, mencium anaknya dengan tangisan kebahagiaan ketika bisa bertemu setelah beberapa waktu kehilangan anaknya. Rupanya episode itu kisah atau kejadian itu rupanya tidak luput dari pandangan para sahabat. Maka serta-merta karena mereka juga punya perasaan sebagai seorang bapak, sebagai orang tua yang cinta kepada anaknya, mereka tanpa sadar mengalir dan menetes air mata yang ada di kedua mata mereka. Sahabat-sahabat kibar, orang-orang senior-senior sahabat yang juga ketika itu bersama Rasul, semuanya menangis. Rasulullah pun ketika melihat mereka kemudian bertanya, limadza tabkuna? Apa yang membuat kalian menangis? Kata mereka, ya Rasulullah, kami menyaksikan sebuah pemandangan yang menggugah, pandangan yang romantis. Kami membayangkan bagaimana cintanya ibu ini kepada anaknya. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, wahai kalian, apakah mungkin ibu tadi ini ketika bertemu anaknya, ayul kibnaha, apakah dia akan melemparkan anaknya finnar, ke dalam api? Apakah mungkin ibu yang tadi kemudian ketemu anaknya ini, ibu yang punya cinta yang luar biasa kepada anaknya, ketika diminta untuk melemparkan dan mengorbankan anaknya ke dalam api, maka mana yang mungkin dia pilih? Apakah dia lemparkan anaknya atau dia lemparkan dirinya? Apakah mungkin dia lemparkan anaknya ini ke dalam api yang membara? Kata sahabat, la ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin sang ibu ini tega. Tidak mungkin sang ibu ini mengorbankan anaknya. Kalau harus dia mengorbankan salah satunya, maka sudah pasti ibunya yang akan mengorbankan dirinya dan mati di dalam api yang membara dibandingkan anaknya. Cinta ibu kepada anaknya cinta yang
Kita semua ketahui bagaimana cintanya orang tua dan ibu kita kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha arhamu bikum min hadzal atau min hadzal ummi biwaladiha." Sungguhnya Allah lebih sayang, sangat sayang kepada kalian hamba-hambanya, bahkan lebih sayang daripada seorang ibu yang tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api yang membara. Demikian juga Allah sangat sayang kepada kalian dan tidak mungkin melemparkan kalian ke dalam neraka jahannam, wal iyadzu billah. Jamaah sekalian, ini gambaran yang sangat gamblang bagaimana cinta Allah yang tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau gali satu persatu bukti cinta Allah, kita tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan dan menguraikan bagaimana cinta Allah kepada kita. Bahkan ulama mereka berbeda ketika ada sebuah pertanyaan, mana yang lebih baik? Orang yang selalu lurus dalam kehidupannya, tidak pernah melakukan dosa, selalu istiqomah. Mana yang lebih baik, orang yang seperti inikah atau orang yang dia melaksanakan ibadah bersama-sama tapi kemudian kadang jatuh kepada kemaksiatan, kadang jatuh kepada kelalaian, kadang lupa terhadap perintah-perintah syariat, namun kemudian bertaubat, kemudian memperbaiki taubatnya, kemudian muhasabah, introspeksi diri dan mengakui kesalahannya, dan kemudian jatuh lagi, kemudian bertaubat lagi, sampai kemudian nanti meninggalnya dalam keadaan ketaatan. Ya, tentunya kalau dia meninggal ketika belum taubat, ini menjadi masalah. Nasallahu an yarzuqana taubatan nasuha. Semoga Allah memberikan kepada kita semua taubat yang nasuh, taubat yang menjadi taubat penutup daripada kehidupan kita. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya tentu orang yang tidak pernah jatuh kepada kesalahan lebih baik, karena tidak pernah ada kesalahan, semuanya nilai plus. Namun ulama jumhur yang lebih banyak, ulama yang lebih banyak mengatakan tidak. Orang yang beribadah kemudian jatuh, kemudian bertaubat, bangkit kembali, beribadah, jatuh, bangkit kembali, orang ini lebih baik. Apa alasannya? Alasannya katanya karena orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah merasakan bagaimana hancurnya hati perasaan orang yang jatuh kepada kemaksiatan, kemudian dia beriktiraf, kemudian dia bersimpuh di hadapan Allah mengakui kesalahannya, dia obati lagi hatinya, dia bangkitkan semangatnya, dia kejar lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah jatuh kepada kesalahan tidak pernah tahu rasanya yang seperti ini. Tidak pernah tahu rasanya bagaimana iktiraf, karena memang tidak pernah melakukan kesalahan. Ini gambaran saja, karena sejatinya tidak pernah ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan di antara hujjah dari orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang jatuh bangkit ini lebih baik, orang yang kemudian melaksanakan kesalahan bertobat ini lebih baik, karena kalau kita membaca sejarah nabi-nabi, di antara nabi-nabi terbaik, nabi-nabi pilihan, di antara mereka orang-orang nabi-nabi pilihan ini nabi-nabi yang ulul azmi, nabi-nabi yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam ketika melempar tabut, Nabi Yunus yang ketika lari dari kaumnya, Nabi Musa alaihi salam juga demikian. Mereka semua adalah nabi-nabi yang pernah jatuh ke kesalahan kemudian datang lari kepada Allah untuk meminta taubat. Jamaah sekalian, itulah gambaran sedikit daripada bukti besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, cinta yang tidak terkira, cinta yang kita mungkin banyak tidak menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari, namun
kita bisa pastikan bahwa cinta Allah kepada kita itu tidak pernah ada batasnya. Yang menjadi persoalan dan pertanyaan bukan apakah kita yakin dengan cinta Allah, namun pertanyaan terbesar bagaimana kita meraih. Dalam Al-Quran berulang kali Allah menyebutkan dan mengulang-ulang tentang siapa orang-orang yang Allah cintai dan siapa orang-orang yang Allah tidak cintai. Maka ini menjadi PR kita untuk bagaimana bisa merealisasikan, bagaimana bisa meraih cinta Allah dan kita termasuk orang-orang yang dicintainya. Sebagai contoh misalnya di dalam Al-Quran bahwa standar orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan ketaatan. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalian, wahai orang-orang yang mengklaim kalian cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah, taatilah agama ini, taatilah Al-Quran, taatilah Rasulnya, perintah-perintahnya, jauhi yang haram, jauhi yang dilarang, laksanakan yang diperintahkan sekuat kemampuan. Fattabi'uni yuhbibkumullah, ikutilah aku maka Allah akan mencintaimu. Ini menjadi tolak ukur dan barometer bagaimana sebenarnya cinta Allah kepada kita. Kita bisa ukur dari bagaimana kecintaan kita kepada syariatnya, petunjuknya, bagaimana perhatian kita kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menjadi penunjang cinta Allah kepada kita. Kemudian di antara bentuk kecintaan atau syarat kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, selain melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan semua sifat-sifat, karakter-karakter akhlak yang baik ini menjadi penyempurna cinta Allah kepada kita, menjadi alamat. Dalam hadis dikatakan bahwa orang yang datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah datang kepadanya dengan berlari. Orang yang datang kepada Allah dengan berlari, maka Allah lebih cepat untuk datang, untuk menyayangi hambanya yang datang kepadanya tadi. Inilah konsep cinta Allah untuk menjadi wali Allah. Innama waliyallahu alladzina amanu. Sungguhnya wali, kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman. Wa hum yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut akan azab Allah, orang-orang yang takut akan balasan keburukan, dan orang-orang yang besar pengharapan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 5 bentuk cinta Allah yang terbesar kepada hambanya, dan kelima-lima ini bentuk juga ya, sebagai bentuk dan sebagai pembuktian seorang hamba itu apakah bisa mendapatkan cintanya melaluinya. Yang pertama, cinta Allah kepada kita dengan menurunkan Al-Quran. Allah kasih sayangnya tidak membiarkan kita kemudian kebingungan, diperintahkan untuk ibadah saja tapi tidak ada referensi, tidak ada rujukan. Maka Allah turunkan Al-Quran. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini membuat kalian sengsara. Artinya Al-Quran adalah rahmat terbesar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran inilah yang membimbing kita kepada jalan yang lebih aqwam, yang lebih lurus, yang lebih hanif, yang lebih benar. Maka interaksi kita, maka memposisikan diri kita dengan Al-Quran ini diantara salah satu syarat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan cintanya kepada kita. Yang kedua, Allah tidak cuma menurunkan Al-Quran
namun kemudian membuat kita semakin bingung. Tapi Allah turunkan bersamanya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita, memahamkan kita agar kita tidak kebingungan dalam mengarungi kehidupan. Rasul yang memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah datang kepada kalian suri tauladan yang baik. Kita melihat contoh, kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya. Ummati, ummati. Di saat umatnya banyak melupakannya, tapi kemudian beliau yang menjadi fikirannya, menjadi doanya, munajatnya nanti di hari kiamat, tidak berhenti beliau mengatakan, mana umatku? Ya Allah, ampunkanlah umatku. Ummati, ummati. Maka sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, perhatian dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan merupakan asbab kita mendapatkan cinta Allah yang begitu besar. Kemudian di antara bentuk cinta Allah yang kita sama-sama saksikan adalah bahwa Allah memudahkan kita untuk menikmati berbagai macam kenikmatan dan kemudahan di dunia ini. Walladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula. Allah menjadikan bumi ini kemudian menjadi tempat yang representatif untuk kita hidup. Kita bisa berjalan di atas permukaannya. Kita bisa menikmati keindahannya. Kita bisa menikmati daripada hasil buminya dan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Inilah bumi yang Allah jadikan zalula, yang Allah menjadikan teratur. Famshu fi manakibiha, engkau bisa berjalan di permukaannya, mengais rezeki, mencari keberkahan, melaksanakan tugas-tugas kekhilafaan. Ini semua nikmat-nikmat besar yang tentunya dari kenikmatan ini dan kesyukuran kita, dan kita realisasikan haqqal ubudiyah, kita realisasikan tugas utama kita sebagai seorang hamba. Ini adalah pertanyaan terbesar agar kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih cinta Allah yang tiada batasnya. Semoga kita semua, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk dekat dengan Allah, untuk taqarrub kepadanya, untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh dan solehah, sehingga Allah kemudian menjadikan kita orang-orang yang selalu dinaungi dengan rahmat, selalu dikasihi, selalu disayangi dimanapun dan sampai kapanpun. Barakallahu li, astaghfirullahaladzim. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Astaghfirullahaladzim. Aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hakikatnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Dalam Al-Qur'an ditegaskan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya waktu salat itu bagi orang-orang yang beriman ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dalam hadis sahih Muslim dan yang lainnya, ketika Rasul ditanya ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama, Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Jamaah sekalian, untuk laki-laki maka waktu yang telah ditentukan kepadanya adalah waktu ketika salat itu didirikan secara berjamaah dengan waktu yang telah ditentukan. Kapan mulai masuknya dan kapan waktu itu kemudian berakhir. Maka salat zuhur misalnya, waktunya salat zuhur itu ketika matahari tergelincir dari tengah, dari atas tergelincir kurang lebih 15 menit waktu salat zuhur, maka waktunya itu memanjang sampai nanti masuk waktu salat asar.
ketika bayangan seseorang itu lebih tinggi darinya 2 kali lipat. Ini waktu yang ada. Maka semua waktu ini adalah waktu zuhur. Namun orang yang sholat di awal waktu ketika masuk waktu zuhur, itu adalah orang yang mendapatkan pahala yang lebih afdal. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang lebih afdal. Namun sebagaimana pertanyaan tadi, ketika ada keadaan-keadaan yang kemudian mengharuskan seseorang itu atau membuat seseorang itu tidak bisa untuk sholat di awal waktu. Kalau kita berbicara secara bahasa tentang terkait dengan al-afdaliyah atau ini lebih utama tentang keutamaan, maka ini ranahnya adalah ranah perlombaan dalam sunnah, bukan ranah dosa atau tidak dosa. Sholat dia kalau bersama di awal waktu maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang meskipun dua-duanya diterima sholatnya ketika masih di dalam waktu. Ada keadaan yang mengharuskan seseorang itu dan membolehkan seseorang itu untuk kemudian sholat tidak di awal waktu karena uzur, namun pahalanya tidak berkurang. Kita ketahui tentang fikih musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, maka orang ini mendapatkan banyak keringanan karena orang sedang dalam perjalanan itu dalam kondisi yang mungkin capek, maka dia sholat misalnya, bahkan dia akhirkan sholatnya nanti kepada sholat yang ada setelahnya, kemudian dia jamak, ini juga mendapatkan pahala, tidak dikurangi pahalanya sebagaimana orang yang, karena dia ada pengecualian, dia musafir. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Rasulullah pernah dalam keadaan perang, kemudian harus mengakhirkan bahkan bukan cuma satu waktu, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, yang Rasulullah bisa lakukan nanti di waktu isya. Artinya maksud kami, ada keadaan-keadaan yang keadaan itu merupakan uzur syar'i, membuat seseorang itu kemudian mengakhirkan sholatnya dari waktu awalnya. Terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan seorang ibu yang anaknya menangis untuk diminta untuk disusui, apakah ini termasuk uzur membuat ibu tadi harus mengakhirkan sholatnya dari waktu yang paling afdolnya? Iya, tangisan atau keperluan anak untuk menyusui adalah keperluan yang kita bisa timbang-timbang. Seorang anak ketika menangis, tentunya tangisannya ini bisa membuatnya semakin sedih, bisa membuat sang anak kemudian semakin sakit, misalnya apalagi ketika anak kita sakit, atau bisa mengganggu kekhusyuan daripada sholat, maka tidak apa-apa, apalagi ibu-ibu yang memang sholat yang paling utama adalah sholatnya di rumah. Maka ini menjadi uzur untuk ibu tadi menyusui anaknya terlebih dahulu, baru kemudian bisa sholat dalam keadaan tenang. Ada keadaan terkadang ada keadaan ibu-ibu sekalian, ada anak yang sebenarnya bukan karena haus, tapi kemudian pingin aja selalu dikeloni begitu, pingin selalu dikeloni, pokoknya dilarang ibunya bergerak, ingin menyusui terus. Itu ada kadang-kadang keadaan anak seperti itu, kita bisa saksikan. Maka tentunya kita lihat saja, banyak kemungkinan dan pilihan. Kalau bisa anak kita misalnya dikasih pegang dulu kepada saudaranya, kepada kakaknya, meskipun menangis tapi menangis yang bukan karena rasa sakit, kita sholat di tepat waktu dan kita bisa susui kalau memang kehusyuan kita tidak terganggu. Apa dalilnya ibu-ibu sekalian? Apa dalilnya jamaah sekalian? Kenapa kok boleh menunda untuk sholat di awal waktu untuk demi menyusui anak, supaya lebih khusyuk sholatnya dan tidak mengurangi pahala
salat yang terhalang tadi di awal waktu, suatu hadis sahih, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa idza hadaral asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau santap malam telah siap, kemudian salat telah didirikan, ya, masak begitu ya, bukan disengaja, sudah mau azan baru masak, tidak, memang lagi masak atau lagi dalam jamuan atau diundang, tiba-tiba azan berkumandang, azan isya, kata Rasulullah fabda'u bil asya, maka mulailah makan dahulu, selesaikan makan. Bisa dibayangkan jamaah sekalian ketika sudah melihat makanan di depan, menu yang istimewa, perut yang lapar, tiba-tiba harus sholat, meninggalkan makanan, maka sudah bisa dipastikan pikirannya tidak bisa sempurna, mesti larinya ke makanan. Maka kata Rasulullah, tidak, sholat itu adalah khusyuk. Walladzina hum fi salatihim khashi'un, kita disuruh untuk khusyuk, dan dia adalah substansi dari perintah salat itu sendiri. Maka mulailah makan, dan nanti setelah makan kondisi tenang baru salat, meskipun bukan di awal waktunya. Demikian juga dalil kiaskan atau analoginya kepada ibu tadi, ketika anaknya menangis dan mengganggunya, maka dia susui dahulu, insya Allah tidak mengurangi pahala sholat di awal waktu. Ini terkait dengan dalil dan kiasnya ya, terkait dengan uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat di awal waktu. Ya, itu mungkin wallahu a'lam. Ada dalil, ada riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan Jumat 4 kali berturut-turut, bukan 2 kali ya, 4 kali berturut-turut tanpa uzur tentunya, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Ini kalau tanpa uzur meninggalkan sholat Jumat, sholat yang sangat-sangat istimewa, waktu berkumpulnya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, istilahnya Yaumul Id, dia adalah hari rayanya kita, hari raya pekanan, maka perintahnya sangat-sangat istilahnya lebih besar perintahnya dibandingkan dengan dan semuanya diperintahkan sholat-sholat yang lain, namun hari Jumat punya keistimewaan yang berbeda. Namun kalau ada uzur yang menghalangi, dan uzurnya ini adalah uzur syar'i, di antaranya tadi berpergian, maka ini tidak termasuk terhadap ancaman. Ini tidak termasuk kepada ancaman. Ada orang sakit misalnya 1 pekan, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dia koma, ini uzur. Ada orang yang memang tugas pekerjaannya, amanah daripada pekerjaannya, pengabdiannya misalnya, dia harus berpergian dan berpergiannya kena tepat di hari Jumat, maka musafir hukumnya hukum musafir. Bahkan dia ketika harus dalam perjalanan 1 bulan sekalipun, selama itu dia dalam perjalanan, maka dia mendapatkan rukhsah sholat Jumat, bukan kewajiban baginya. Bukan kewajiban baginya. Yang mendapatkan ancaman tadi orang-orang yang tidak punya alasan tapi sengaja meninggalkan sholat Jumat. Nasallallahu al-afiyah. Iya, itu mungkin wallahu a'lam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Karim ya Rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wa lana fiha salah illa antaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma la tukhrijna min hadzal majlisi illa bi dhanbin maghfur wa sa'in mashkur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafur. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang beriman.
Jadikanlah kami, keluarga kami, keturunan kami sebagai orang-orang yang mencintai-Mu, dan Engkau membalas kecintaan mereka dengan kecintaan yang sempurna ya Rabb. Ya Allah, kami tahu, kami sadar bahwa terlalu banyak kelalaian yang kami lakukan, terlalu besar kealpaan yang kami jalani. Kami telah melampaui batas, bahkan kami tidak sadar terkait dengan dosa-dosa kami yang telah menumpuk dan menutupi hati kami ya Rabb. Ya Allah, tidak ada yang membersihkan hati, mengampunkan dosa, memberi hidayah kecuali Engkau ya Rabb. Kami malu terhadap dosa-dosa kami, namun rasa malu kami tertutupi dengan besarnya janji dan cinta-Mu kepada kami. Ya Allah, maka janganlah Engkau haramkan kami dari kasih sayang-Mu yang tidak terbatas. Ya Allah, jika Engkau menutupi pintu kasih sayang-Mu kepada kami, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang paling merugi. Ya Rabb, Ya Karim, Ya Mannan, Ya Rahim, Engkau mempunyai 100 kasih sayang. Satu kasih sayang yang Engkau turunkan kepada seluruh kehidupan. Engkau sayangi kami, Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang terhirman, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang tereliminasi dari 99 kasih sayang yang Engkau sisakan untuk kami nanti di hari kiamat. Ya Allah, banyak ujian, banyak cobaan, banyak kesusahan yang kami jalani dalam kehidupan di dunia ini ya Allah. Maka janganlah Engkau tambah kesusahan dan cobaan ini nanti di hari kiamat. Kami tidak sanggup, kami tidak kuat. Kami menyadari itu ya Rabb. Ya Allah, semoga kesadaran kami ini, iktiraf kami ini adalah jalan untuk Engkau bisa menitiskan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Sayangilah kami ya Allah. Berkahilah kami, jagalah kami, tuntunlah kami, karena kami adalah manusia-manusia yang senantiasa lemah, yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa kecuali kebaikan dan keberkahan rahmat dari-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.